Mantan Ketua DPR RI selaku narapidana kasus korupsi proyek KTP elektronik, IKTP, Setia Novanto, Setnov, resmi menghirup udara bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, pada 16 Agustus 2025. Ia mendapatkan pembebasan bersyarat setelah menjalani lebih dari 2/3 masa pidana, termasuk remisi dan pengurangan hukuman melalui peninjauan kembali, PK, yang dikabulkan Mahkamah Agung, MA. Setnov sebelumnya divonis bersalah karena menerima gratifikasi dalam proyek IKTP tahun anggaran 2011-2013 yang merugikan negara sebesar 2,3 triliun rupiah. Ia dijatuhi hukuman penjara, denda, dan pencabutan hak politik, serta diwajibkan membayar uang pengganti senilai jutaan dolar AS. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Ditjenpas, menyebut bahwa salah satu alasan khusus pembebasan bersyarat Setnov adalah peran aktifnya sebagai inisiator program klinik hukum di dalam lapas. Kepala Subdirektorat Kerjasama Pemasyarakatan Ditjenpas, Rika Aprianti, menjelaskan bahwa Setnov tidak hanya mengikuti program pembinaan umum seperti spiritual dan olahraga, tetapi juga menjadi inisiator kegiatan yang dinilai berdampak positif. Program klinik hukum yang digagas Setnov disebut sebagai wadah edukasi hukum bagi warga binaan. Selain itu, Setnov juga aktif dalam program pertanian dan perkebunan sebagai bagian dari pembinaan kemandirian. Status bebas bersyarat dan wajib lapor. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Masyudi, menegaskan bahwa meski telah bebas bersyarat, Setnov tetap wajib lapor hingga 1 April 2029. Ia harus melapor ke Balai Pemasyarakatan, Bapas, Bandung atau lokasi terdekat, 1 kali setiap bulan. Masyudi juga menyampaikan bahwa status bebas bersyarat dapat dicabut jika Setnov melakukan pelanggaran selama masa pengawasan. Perjalanan kasus dan panen potongan hukuman terpidana korupsi IKTP. Setia Novanto merupakan terpidana kasus korupsi proyek IKTP Kemendagri tahun anggaran 2011-2013, yang menyebabkan kerugian negara sebesar 2,3 triliun rupiah dari total anggaran 5,9 triliun rupiah. Ia menerima gratifikasi berupa uang sebesar 7,3 juta dolar AS dan sebuah jam tangan Richard Mille senilai 135.000 dolar AS. Setnov ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 17 Juli 2017, sempat menang pra-peradilan, namun kembali ditetapkan sebagai tersangka pada November 2017. Ia akhirnya ditahan oleh KPK pada 19 November 2017 setelah sempat menghilang dan mengalami kecelakaan mobil. Pada 24 April 2018, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 15 tahun penjara, denda 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan, serta uang pengganti 7,3 juta dolar AS dikurangi 5 miliar rupiah yang telah dititipkan ke KPK. Hak politiknya juga dicabut selama 5 tahun setelah masa pidana berakhir. Setnov tidak mengajukan banding maupun kasasi atas vonis tersebut. Ia langsung menjalani hukuman dan kemudian mengajukan peninjauan kembali, PK, sebagai upaya hukum terakhir. Mahkamah Agung mengabulkan PK dan memotong hukuman menjadi 12 tahun 6 bulan. Putusan PK dibacakan pada 4 Juni 2025 oleh Majelis Hakim yang dipimpin Surya Jaya. Selama menjalani hukuman, Setnov juga menerima total remisi sebanyak 28 bulan 15 hari. Dengan pemotongan hukuman dan remisi tersebut, ia dinyatakan telah menjalani 2/3 masa pidana dan memenuhi syarat administratif serta substantif untuk bebas bersyarat. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.